kondisi filternya udah seperti ini ya. Ini kita ganti karena mobilnya ini sering jarak jauh dan memakai solar biasa. Jadi saya sarankan setiap mengganti oli itu ganti filter bahan bakar walaupun tidak original ya. Ciponemik. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan pompa solar ataupun penggantian filter solar, ini ada tanda panah. Ini lurus dengan tanda panah yang di sini. Ya, kelihatan nggak? Nah, itu. Jadi ini lurus begini masangnya. Kita tekan dulu sampai rata. Setelah rata baru kita pasangkan pengancengnya ini ya. Ini diputer. Di sini juga ada tanda panah. Nah, ini lurus dengan ini ya. Nah, ini jadi 4 tanda panah ini harus sejajar. Nah, setelah solarnya keluar, ini kita pasang selang yang ke supply pump. Kita pompa lagi sampai keras. Selanjutnya adalah penggantian filter oli. Penggantian filter oli ini biasanya sering dilakukan setiap 2 kali atau 3 kali setelah masa penggantian oli mesin. Tapi apabila diganti setiap penggantian oli mesin tentunya akan lebih bagus lagi. Ini kita ganti original Toyota Genuine Part. Untuk memasangnya cukup menggunakan tangan saja ya. Kita kencangkan sekeras mungkin. Kemudian penggantian oli mesin. Untuk penggantian oli mesin ini biasanya kami sarankan setiap 5.000 km. Untuk tipe oli mesinnya tergantung kondisi mesin ya, tergantung tahun kendaraan dan kondisi mesin. Misalkan sudah agak ngobos kompresinya, itu kita kasih lebih kental dari standarnya. Tapi jangan terlalu kental karena nanti akan berpengaruh pada tenaga mesin. Ini kami gunakan SAE 1540 produk dari Pertamina. Untuk poin keempat adalah pengecekan atau penggantian timing belt. Penggantian timing belt ini apabila dari bawaan pabrik itu biasanya akan dilakukan di kilometer 100.000 km sampai 150.000 km. Untuk penggantian berikutnya saran dari kami biasanya di 80.000 km ya. Timing belt ini termasuk komponen vital, jadi selalu gunakan yang berkualitas, kalau bisa original. Untuk poin yang kelima adalah filter udara. Kondisi filter udara yang kotor tentu akan berpengaruh pada performa mesin. Nah, apabila sudah jelek, ganti aja. Tapi kalau misalkan masih cukup bagus, cukup dibersihkan.
poin keenam adalah pemeriksaan kondisi air radiator, baik kondisi airnya ataupun volume level air radiatornya. Ini volumenya masih aman, terus kondisi air radiatornya juga masih bagus, karena baru sekitar 2 bulan yang lalu kami ganti komplit dengan radiator SI. Kemudian untuk poin ketujuh adalah kondisi cairan rem dan kopling. Ini seharusnya nggak boleh nambah, nggak boleh berkurang sedikit pun. Jadi apabila ada kebocoran segera diperbaiki. Untuk poin ke-8, kondisi V-belt. Ini apabila retak-retak tentu akan menimbulkan bunyi yang sangat berisik pada mesin. Poin ke-9, pemeriksaan viscofan kipas radiator. Nah, ini apabila sudah diputar ringan berarti menandakan oli yang dalam viscofan ini habis ya. Dampaknya akan berakibat pada overheating mesin serta kondisi AC yang kurang dingin. Untuk poin yang ke-10, pemeriksaan kondisi aki. Untuk air akinya ini sebaiknya di batas maksimum, jangan sampai kurang karena akan memperpendek usia aki. Untuk poin ke-11, pemeriksaan kaki-kaki dan kampas rem. Nah, ini bisa kita lakukan dengan mendongkrak roda.